Salam pemirsa, pada tanggal 5 Desember 2024, dalam pertemuan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengalami penolakan dari banyak negara. Acara tersebut diwarnai oleh aksi protes yang dilakukan oleh beberapa Menteri Luar Negeri, termasuk Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, yang dengan tegas meninggalkan ruang konferensi saat Lavrov mulai berbicara. Selain Ukraina, sejumlah Menteri Luar Negeri negara lainnya juga meninggalkan pertemuan sebagai bentuk protes terhadap kehadiran Lavrov. Di dalam ruang konferensi tersebut, hanya sedikit delegasi yang tetap duduk dan mendengarkan pidato Lavrov, yang kembali mengulang argumen lama terkait konflik Ukraina. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, yang juga meninggalkan pertemuan lebih awal, mengkritik Rusia dengan keras, menyatakan bahwa Rusia tidak menghormati perbatasan internasional maupun hak asasi manusia. Radoslaw Sikorski menambahkan bahwa Lavrov hanya hadir untuk membela kebohongan Rusia mengenai invasi mereka ke Ukraina. Pernyataan tersebut mencerminkan semakin besar ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama terkait dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Radoslaw Sikorski menegaskan bahwa Rusia harus memulai mematuhi prinsip-prinsip dasar OSCE atau akan diusir dari organisasi tersebut. Para menteri luar negeri yang keluar dari pertemuan tersebut sebagian besar membahas isu-isu terkait perang di Ukraina serta situasi di Suriah, namun tidak diharapkan akan ada kesepakatan yang jelas atau hasil konkret dari diskusi ini. Pertemuan Presiden Zelensky dengan Sekretaris Jenderal Komisi Eropa. Pada kesempatan yang sama, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengadakan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Komisi Eropa. Pertemuan ini difokuskan pada pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan agresi yang dilakukan oleh Rusia, serta langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban para penjahat perang. Mereka juga membahas pendirian Komisi Klaim dan Dana Kompensasi yang akan dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai bagian dari upaya Ukraina untuk mencari keadilan atas kerugian yang mereka alami selama invasi Rusia. Pada hari yang sama, di Washington, Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, melakukan pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat, termasuk utusan Presiden Donald Trump, Kate Kellogg, serta penasehat keamanan nasional Mike Waltz. Mereka membahas kemungkinan gencatan senjata, meskipun fokus utama dari pertemuan ini belum diumumkan secara resmi. Di sisi lain, dengan pergantian pemerintahan di Amerika Serikat yang semakin dekat, urgensi bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO semakin meningkat. Topik ini kembali menjadi pusat perhatian, dengan lebih banyak negara Eropa menyatakan dukungannya terhadap ambisi Ukraina tersebut. Krisis memperingatkan rencana bergabungnya Ukraina dengan NATO. Sementara itu, meskipun Ukraina terus berusaha untuk memperkuat dukungan terhadap keanggotaannya di NATO, laporan terbaru dari surat kabar Prancis memberikan gambaran suram bagi harapan tersebut. Negara-negara anggota penting NATO, termasuk Jerman, Hungaria, dan Amerika Serikat, dilaporkan menentang keanggotaan Ukraina dalam aliansi militer tersebut. Ini berarti bahwa dukungan dari Amerika Serikat, terutama dari pemerintahan mendatang di bawah Donald Trump, tidak menguntungkan bagi Ukraina. Bahkan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan bahwa dalam pertemuan NATO bulan Desember, keanggotaan Ukraina tidak akan dibahas lebih lanjut, melainkan lebih fokus pada upaya pemberian bantuan sebanyak mungkin kepada Ukraina. Keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya bagi Ukraina untuk mencapai tujuannya bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Meskipun negara-negara seperti Prancis dan Inggris memberikan dukungan, proses keputusan di NATO membutuhkan konsensus dari seluruh anggota. Penolakan dari beberapa negara besar seperti Jerman dan Amerika Serikat berarti bahwa impian Ukraina untuk bergabung dengan NATO menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan yang dihadapi Ukraina dalam menyusun keamanan masa depan. Di sisi lain, Ukraina juga menghadapi berbagai tantangan besar dalam upayanya untuk memperkuat sektor militernya dan mempersiapkan masa depan setelah perang. Laporan menunjukkan bahwa Zelensky berusaha memperluas kapasitas produksi industri militernya untuk meningkatkan serangan terhadap Rusia dalam beberapa bulan ke depan. Ini bukan hanya soal kebutuhan militer, tetapi juga bagian dari negosiasi strategis di meja perundingan. Namun situasi geopolitik yang melibatkan banyak kekuatan internasional membuat proses perdamaian jauh lebih kompleks.
NATO harus mempertimbangkan bagaimana memberikan dukungan kepada Ukraina tanpa memprovokasi Rusia lebih lanjut. Sementara Amerika Serikat di bawah pemerintahan yang akan datang menghadapi tantangan besar dalam mengubah kebijakan yang ada. Negara-negara Eropa juga memiliki dilema antara mempertahankan keamanan energi mereka, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keamanan regional yang lebih luas. Lebih rumit lagi, rekonstruksi pasca perang menjadi masalah mendesak yang memerlukan perhatian internasional. Bank Dunia memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi Ukraina setelah perang bisa melebihi 400 miliar dolar AS, yang menambah beban pada negara-negara besar yang harus ikut serta dalam proses tersebut. Dalam hal ini, dukungan politik yang kuat dan komitmen finansial dari negara-negara besar akan sangat diperlukan, meskipun ada banyak ketidakpastian mengenai siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Masa depan negosiasi perdamaian dan ketegangan global. Dari perspektif perdamaian, analisis menunjukkan bahwa negosiasi tidak hanya akan tertunda selama beberapa bulan ke depan, tetapi mungkin akan berlangsung dalam jangka panjang, mirip dengan negosiasi yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan selama bertahun-tahun. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa perdamaian dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan kompromi yang rumit di berbagai pihak. Meskipun proses perdamaian sangat bergantung pada kebijakan konkret dari pemerintahan Trump yang mungkin akan datang, satu hal yang pasti, konflik ini merupakan ujian besar bagi stabilitas geopolitik global dengan dampak yang jauh melampaui Ukraina. Setiap keputusan yang diambil oleh negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa akan menentukan arah dunia di masa depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.